melawan Argentina semalam kita akan ulas bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat petang, Bungkus. Selamat petang, Mas Ibrahim. Bungkus sepakat ya, walaupun kalah 2-0 tapi patut diacungi jempol, diapresiasi Bungkus. Iya, saya pikir kalau duel melawan tim sekelas Argentina, apalagi sekarang mereka berstatus juara dunia, tentu kita tidak bicara menang kalah gitu ya. Kita tahu bahwa akan sangat sulit mengalahkan Argentina, bahkan imbang pun sangat sulit. Jadi dengan mampu menunjukkan perlawanan yang luar biasa, mampu mempersulit Argentina bikin gol, mampu menciptakan momen-momen di mana pemain Argentina tegang, itu aja udah merupakan sebuah pencapaian yang baik menurut saya kan. Pencapaian yang harusnya bisa menjadi modal awal untuk timnas ini berkembang lebih jauh di masa mendatang. Oke, Bungkus tidak banyak dibahas, padahal hanya 3 kalau nggak salah yang masuk jajaran senior. Pemain sisanya ini muda-muda Bungkus, rata-rata 20-an Iya. usianya timnas kita ini. Iya, betul. Jadi ini memang salah satu visinya Sintayong ya, ketika dia membangun tim nasional itu, dia fokusnya adalah membangun tim yang punya kemampuan dan stamina yang cukup untuk menerapkan konsep permainan dia. Makanya pemain-pemain yang dipanggil adalah mereka yang punya fighting spirit, punya tenaga, punya stamina untuk memainkan sepak bola dengan intensitas tinggi, dengan high pressing, dan itu memang membutuhkan kekuatan stamina yang rata-rata hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang usianya masih lumayan muda gitu ya. Bukan berarti yang senior nggak bisa, tapi dengan cara main seperti yang diterapkan Sintayong memang membutuhkan tenaga yang lebih lebih di atas rata-rata, dan itu yang membuat pemain-pemain muda sekarang lebih mudah untuk masuk strateginya Sintayong daripada yang senior. Oke, ini kan katanya permainan semalam juga dipantau nih oleh agen-agen internasional nih. Kalau menurut Anda siapa saja pemain timnas yang patut dapatkan kredit poin semalam, Bungkus? Iya, sebetulnya bukan hanya Asnawi ya, orang banyak bicara tentang Asnawi main luar biasa. Asnawi emang main luar biasa, terutama fighting spirit-nya ya. Tapi kalau dari segi kemampuan bermain, semalam ada beberapa pemain yang tidak kalah menonjol. Elkan Bagot, saya pikir banyak agen yang di pertandingan semalam itu terkesan dengan Elkan Bagot. Dia tenang, dia dingin, dan jangan lupa dia masih muda, posturnya di atas 190. Itu levelnya udah bisa main di Eropa dengan karakteristik seperti itu. Yang kedua, Marcelino juga menunjukkan kualitas permainan yang sangat bagus. Dia tenang, bermain di lapangan tengah menghadapi pemain-pemain kelas dunia yang membawa Argentina juara Piala Dunia. Marcelino masih bisa menunjukkan kualitasnya, tidak panik, tidak sekedar asal nendang, tidak sekedar asal buang bola. Itu juga pasti menjadi catatan. Sebetulnya Hernando juga mainnya luar biasa semalam. Banyak sekali penyelamatan yang dilakukan. Cuma mungkin untuk sepak bola Eropa, Hernando ini harus agak berjuang ya dengan posturnya yang belum belum standar Eropa gitu ya. Tapi dari segi permainan Hernando juga semalam main luar biasa. Beberapa Gol kali ya pertama penyelamatannya ya, tapi kalau iya, gol Leandro Paredes kan agak susah juga tuh, Hernando sempat kena susah, juga tangannya ya, Bungkus. betul. Jadi 2 golnya Argentina itu dua-duanya gol kelas dunia ya. Mhm. Gol yang pertama tendangan jarak jauh dari seorang gelandang yang mainnya di Juventus. Gol kedua tandukannya itu juga tandukan dari jarak dekat, sehingga kiper selalu sulit menghadapi bola-bola seperti itu. Dua-duanya golnya bukan salah Hernando. Hernando dalam posisi yang memang sudah sulit untuk mencegah gol terjadi. Tapi secara keseluruhan Hernando bermain juga sangat baik semalam. Arhan gimana nih, Bungkus? Nah, Amazing Arhan ini semalam menarik. lemparannya. Menarik ya, Arhan ini punya kelebihan yang tidak semua pemain punya ya. Tapi kalau kita bicara all round skill secara keseluruhan, sekarang Arhan ini punya saingan yang lumayan bagus, Sen Patinama ya. Mhm. Patinama ini mungkin tidak punya kelebihan seperti Arhan, tapi dia secara keseluruhan punya modal yang cukup untuk menjadi pesaing Arhan di posisi bek kiri. Patinama ini posturnya bagus, pemahaman bermainnya bagus, mungkin kelebihannya dia dibanding Arhan adalah fisiknya ya. Mhm. Tapi memang Arhan punya kelebihan yang tidak dipunyai Sen, lemparan ke dalam yang menyerupai tendangan penjuru. Oke, Bungkus, kita lihat sepanjang pertandingan muka Lionel Scaloni tampak tegang juga ya, harap-harap cemas. Tapi di akhir juga sempat memuji ya, kaget dengan Indonesia seperti ini. Bagaimana Anda melihatnya, Jadi Bungkus? jadi persepsi semua tim, level dunia gitu ya, kalau melakukan tur ke Asia itu biasanya berpikir ini pertandingan untuk, katakanlah sekedar apa ya, meningkatkan popularitas timnya gitu ya. Jadi dia tidak membayangkan bahwa yang dihadapi ini lawan yang bermain seolah-olah sedang mengikuti kualifikasi Piala Dunia, kan itu yang dia bilang.
Indonesia bermain seolah-olah sedang dalam pertandingan kualifikasi, mati-matian maksudnya. Iya. Sementara Argentina kan cenderung bermain lebih apa ya, lebih rileks, lebih santai, dan itu wajar karena mereka juga menjalani perjalanan yang cukup jauh dan itu butuh istirahat yang cukup dan mungkin itu tidak terlalu banyak mereka dapatkan istirahat yang nyaman itu. Mhm, Makanya mereka bermain tidak terlalu ngotot, lebih ke apa ya, lebih ke menikmati permainan. oke. Indonesia justru sebaliknya, main sangat ngotot. Mhm. PR-nya apa sih bungkus? Kan ada kalender Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia juga depan mata. Apa saja yang harus Iya. dibenahi bungkus? Ya, yang pertama stok pemain tim nasional itu harus cukup banyak ya, tidak cukup hanya punya 26 nama. Indonesia harus punya sekitar 40 sampai 50 nama, sehingga bisa membagi prioritas mana untuk kualifikasi, mana untuk FIFA Matchday, mana untuk pertandingan persahabatan, mana untuk Piala AFF. Karena tidak semua pemain setiap saat bisa dipanggil loh. Pemain seperti Erkan Bagot nanti kalau udah main di kasta kedua Liga Inggris akan sulit dipanggil. Pratama Arhan kalau nanti bisa nembus ke tim utamanya Tokyo juga akan sulit dipanggil. Jadi stok pemainnya nggak cukup kita hanya punya 26, 40 sampai 50 sehingga kita bisa mengikuti berbagai event yang cukup banyak jumlahnya itu. Yang kedua, penataan pertandingan internasional untuk tim nasional itu harus sangat baik. Mhm, Jadi pertandingan melawan Argentina itu bagus untuk image ya. mhm. Tapi untuk kepentingan menaikkan peringkat itu butuh pertandingan yang bisa memungkinkan kita mendapatkan poin. Jadi Oke. lawannya jangan yang peringkat 10 besar. Kalau bisa mainnya lawan peringkat 100 besar dulu. Kayak kemarin lawan Curaçao itu bagus. Mhm. Curaçao tidak terlalu ini mungkin ya, tidak terlalu komersil dari segi itu ya. Tapi dari segi hasil itu memungkinkan kita naik peringkat. Nah, nanti kita harus mengkombinasikan antara pertandingan melawan tim seperti Curaçao Mhm. dengan pertandingan yang bisa menjadi magnet, bisa Baik. mendatangkan keuntungan Bungkus, seperti Argentina. Bungkus kalau debut naturalisasi gimana 2 pertandingan kemarin? Iya, saya melihat, Patinama bermain cukup baik ya, cukup menjanjikan ya, dan saya pikir, di masa depan ini bagus untuk persaingan dengan, Pratama Arhan, dengan Edo yang sekarang juga ada di tim nasional. Begitu juga sayangnya kemarin kita nggak nonton Sandy Walsh ya, Sandy Iya Walsh ini cedera. nampaknya pemain yang sebetulnya juga cukup menjanjikan. Sementara kalau Ivar Jenner, dengan Rafael Struijk, ini dengan usia yang masih sangat muda, saya pikir masih akan sangat panjang perjalanannya. Tapi dari 2 pertandingan yang sudah kita jalani, kita bisa melihat bahwa tidak salah kalau 2 pemain ini direkomendasikan untuk, menjadi warga negara Indonesia. Oke, jadi dengan generasi yang saat ini harus dipertahankan ya bungkus ke depannya agar Garuda semakin terbang tinggi? Kalau dipertahankan itu nanti pertimbangannya di pelatih melihat Oke, progres mereka. Tapi konsep, tentang bagaimana kita, membangun tim dengan materi yang seperti ini, saya pikir itu bisa menjadi rujukan ya. Artinya kita tidak boleh hanya melihat dari satu kompetisi saja. Kita juga harus terbuka untuk melihat pemain kita yang ada di kompetisi yang lain. Dan yang kedua yang paling penting Mas, saya mendorong pemain-pemain lokal kita yang punya potensi besar seperti Asnawi berani keluar. Dengan main di luar kita lihat perkembangan Asnawi luar biasa, Pratama Arhan luar biasa, Marcelino luar biasa. Banyak pemain muda kita yang potensinya besar tapi ragu untuk mengembangkan diri, menguji kemampuan di luar baik dan terjebak di zona nyaman. Itu yang baik. harus diubah mentalitasnya.